Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di persiapan ASAS 2024. Pak Guru di sini akan mencoba mereview materi untuk persiapan ASAS sejarah tahun 2024. Oleh karena itu, silakan khususnya anak-anak kelas 10 bisa mendengarkan dengan jelas dan menyiapkan alat tulisnya jika memang diperlukan. Mari kita mulai saja. Yang pertama, ya, yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian sejarah. Selalu diingat, sejarah di sini secara etimologi dalam bahasa Arab adalah syajaratun, yang berarti pohon. Jadi sejarah itu diibaratkan memiliki cabang seperti dalam pohon, yaitu peristiwa yang akan terus berkembang, ya. Jadi peristiwa yang akan terus berkembang. Jadi sejarah itu akan tumbuh dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, itu pengertian dalam bahasa Arab. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup sejarah. Nah, di sini kajiannya akan sangat luas. Yang pertama adalah peristiwa, di mana peristiwa adalah rangkaian kejadian masa lalu yang benar-benar terjadi. Dan di sini punya ciri yaitu unik dan abadi. Ingat, kata kuncinya unik adalah peristiwa sejarah tidak akan sama persis. Ya, tidak akan terulang sama persis. Nah, sedangkan abadi di sini adalah peristiwa sejarah itu tidak akan pernah terulang kembali. Ya, jadi peristiwa sejarah itu tidak akan pernah terulang kembali. Bisa dipahami, jadi sejarah itu tidak akan pernah terulang kembali. Itu namanya abadi. Selanjutnya yaitu kisah. Nah, kisah di sini itu menyangkut peran manusia di dalamnya. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek sejarah. Kalian bisa memahami itu. Jadi manusia bisa berperan sebagai subjek atau penulis sejarahnya dan bisa berperan sebagai objek sejarah atau yang sedang diteliti. Itu ruang lingkup sejarah dari kisah. Sedangkan ilmu itu kita memiliki dua ciri, yaitu ciri yang pertama adalah memiliki objek, ya, memiliki objek dan metode. Ingat, sejarah sebagai ilmu itu memiliki objek dan metode. Dan perlu diingat, sebuah ciri utama dari sebuah ilmu adalah memiliki empiris atau bukti empiris, ya. Memiliki empiris atau bukti empiris bahwa peristiwa sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Ya, itu pengertian dari ruang lingkup sejarah sebagai. Yang kemudian, ruang lingkup sejarah sebagai seni. Nah, kalau seni itu berhubungan dengan gaya bahasa. Ingat ya, gaya bahasa yang indah. Jadi sejarah itu bisa dituliskan dengan gaya bahasa yang indah. Nah, itu ruang lingkup sejarah, bisa kalian pahami. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah ini ada 3, yaitu edukatif, instruktif, inspiratif, dan rekreatif. Kita bisa tahu dari maknanya. Edukatif berarti memberikan kita pembelajaran dan pengajaran, ya, memberikan pembelajaran dan pengajaran. Sedangkan inspiratif itu artinya sejarah itu memberikan inspirasi. Itu hadir dari tokoh-tokoh sejarah, misalnya Soekarno.
yang menggaungkan jas merah, jangan sekali meninggalkan sejarah. Itu kegunaan dari inspiratif. Sedangkan edukatif atau pengajaran itu memberikan pengajaran, memberikan kita pembelajaran, ya. Nah, sedangkan untuk rekreatif, rekreatif itu berhubungan dengan senang, ya, kesenangan. Nah, kalau kesenangan ya kita bisa melihat dengan cara kita mendatangi tempat-tempat yang bersejarah, gitu ya. Jadi perlu diingat kembali, edukatif instruktif itu memberikan sebuah pembelajaran, ya, di mana ada nilai-nilai perjuangan dari tokoh masa lalu yang memberikan kita pelajaran. Kemudian ada tokoh-tokoh sejarah yang memberikan kita inspirasi, itu inspiratif, dan berkunjung ke tempat-tempat wisata itu menjadi peran ya penggunaan rekreatif. Selanjutnya di sini kita melihat selanjutnya adalah kita lanjut ya unsur sejarah. Nah, unsur-unsur sejarah ini yang pertama adalah manusia. Ingat ya, nanti ada implementasi di situ ya. Peristiwa proklamasi, siapakah manusianya? Nah, ada Soekarno. Ya, kalian bisa pahami lah. Ruang dalam peristiwa proklamasi di mana? Nah, eh, di Jalan Pegangsaan Timur. Waktu adalah kapan terjadi itu, 17 Agustus misalnya pukul jam 10. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa memahami itu, diimplementasikan di situ ya, diimplementasikan. Nah, diimplementasikan. Nah, jadi dalam peran manusia itu ada peran sebagai subjek dan objek dari tadi sudah kisah ya, itu ya. Nah, pokoknya dipahami itu manusia, ruang, dan waktu. Sekarang kita lanjut ke konsep waktu. Nah, konsep waktu itu ternyata ada 4, yaitu perubahan, perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Ya, kalau kita bicara perubahan ya, kalau kita berbicara perubahan itu ternyata ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, perubahan yang cepat itu namanya revolusi, sedangkan perubahan yang lambat namanya evolusi. Ya, itu kalian harus memahami konsep itu. Kemudian ada konsep perkembangan. Perkembangan itu perubahan ya, perubahan dari yang sederhana menuju yang kompleks. Ya, perubahan yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang tidak maju menjadi maju. Itu, nah, itu contoh konsep perkembangan. Sedangkan kesinambungan itu adalah peristiwa yang sebuah pola yang terus-menerus diulang ya, sebuah pola yang terus-menerus diulang. Ya bisa kalian contoh adalah pola pemerasan dilakukan oleh kolonial, ada sewa tanah, ada kerja rodi, ya, itu contoh dari kesinambungan dalam sejarah. Jadi pengulangan pola ya, dalam nama beda, ada sewa tanah bangsa Inggris dulu ya, kemudian ada kerja paksa dari bangsa Belanda, itu model polanya sama, itu kesinambungan. Sedangkan pengulangan adalah terjadinya peristiwa sejarah yang berulang polanya tapi tidak sama persis ya. Jadi pengulangan itu adalah pola 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 perang, pola krisis ekonomi gitu. Itu namanya pola ya. Jadi kata-katanya ada pengulangan, berarti ada kata kunci di situ adalah ulang atau diulangi ya, itu ada konsep pengulangan. Nah, silakan diekspor nanti apa itu perubahan, sekali lagi cepat dan lambat, ada hubungan kausalitas di situ yaitu sebab akibat. Nah, kemudian ada perkembangan dari yang sederhana yang kompleks tidak maju menjadi maju. Nah, itu ya. Terus kemudian ada kesinambungan dan ada pengulangan. Nah, ingat ya, dipahami konsepnya satu per satu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Ingat ya,
konsep berpikir yang cocok untuk sejarah adalah yang diakronik. Nah, ingat, diakronik adalah memanjang waktu, menyempit ruang. Nah, diakronik itu ada hal yang berkaitan dengan diakronik, yaitu periodisasi. Periode, ya, dibuat sejarah, dibuat periode kenapa? Ya, agar mudah untuk dipelajari. Nah, jadi kembali ke diakronik itu adalah konsep tadi yang memanjang waktu, menyempit ruang. Di situ ada peran kronologis, kata kuncinya adalah kronologis, berurutan. Ya, peristiwa sejarah kalian juga sudah mengajarkan dalam tugas. Jadi istilah kronologis adalah urutan kejadian pertempuran Surabaya. Nah, itu konsep diakronik. Nah, bisa dipahami ya. Sedangkan yang sinkronik, nah, sinkronik itu kecenderungannya adalah sebuah pola pikir yang menyempit dalam waktu, meluas dalam ruang. Ya, pendekatannya itu multidimensional, artinya menggunakan pendekatan banyak ilmu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, itu silakan nanti kalian memahami lagi. Kata kuncinya adalah diakronik adalah urutan waktu dan kronologis, dengan sinkronik adalah multidimensional. Nah, dalam diakronik itu ada periodisasi, gunanya untuk apa? Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan bagi sejarawan untuk mengerti ya, memahami sejarah. Nah, oke, itu nanti penerapannya di sini juga kalian harus memahami, ada penerapan periodisasi, contoh periodisasi zaman Indonesia juga sudah kalau kalian mengerjakan, kronologi juga sudah. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke ya, metode penelitian sejarah. Ada yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua adalah heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Ya, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Seandainya kalian misalnya Ani berkunjung ke museum. Dalam museum Ani melihat prasasti, itu arsip sejarah. Nah, Ani sedang melakukan kegiatan apa? Nah, itu contoh dari kegiatan heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sedangkan verifikasi adalah menyeleksi sumber-sumber sejarah yang sudah didapatkan, ya, menyeleksi sumber-sumber sejarah yang sudah didapatkan. Kemudian setelah diseleksi, kemudian dilakukan interpretasi. Nah, interpretasi. Kemudian setelah interpretasi, baru kemudian dituliskan dalam historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah dengan tujuan untuk menulis kembali peristiwa sejarah secara naratif. Nah, secara naratif. Nah, ingat, ini adalah proses urutan, jadi kalian harus bisa memahami tahapan tersebut. Tahapan metode penelitian sejarah. Lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis historiografi. Jenis-jenis penulisan sejarah. Nah, kita lihat historiografi adalah cara penulisan sejarah. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Ini lebih cenderung mempunyai ciri yaitu naratif, cerita ya, dan legendaris. Artinya di dalamnya itu menceritakan kisah-kisah tentang raja-raja pada kerajaan tertentu. Itu ciri dari tradisional. Sedangkan kolonial itu penulisan sejarah dari kacamata atau perspektif bangsa Belanda atau kolonial. Ya, jadi penulisan sejarah dari kacamata, dari perspektif bangsa Barat atau penjajah. Nah, sedangkan historiografi modern, nah kalau modern ini sudah modern ya, kalau modern itu sudah menggunakan pendekatan yang saintifik dan menggunakan sumber-sumber primer dan hasil penelitian yang cukup akurat. Seperti itu. Nah, sedangkan yang nasional itu lebih ke menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan, dan ingat ada sedikit tambahan tadi tentang
konsep perubahan dalam waktu, itu tadi ada evolusi dan revolusi adalah yang cepat, revolusi lambat adalah evolusi. Sedangkan yang baik itu adalah progres, yang jelek adalah regres. Ya. Kausalitas adalah sebab akibat, ya. Itu kata-kata kunci. Kronologis adalah urutan yang bertahap, ya. Itu saja dari Pak Guru, silakan semangat untuk belajar. Jangan sampai kendor. Pak Guru sudah membantu semaksimal mungkin dan saya harapkan nilai asas kalian itu bisa maksimal sehingga nanti bisa dibantu dengan mapel yang lain saat di dalam rumpun 1 IPS sehingga bisa menghasilkan nilai yang memuaskan. Gitu, tetap semangat belajar dan selalu bahagia dalam keadaan belajar sehingga hasil bisa maksimal. Itu aja, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat. Selamat mengerjakan asas 2024. Semoga sukses dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah melihat dan jangan lupa like dan subscribe